A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala ali thayyibin at-tahirin wa ashabil muntajabin. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita akan membahas pendidikan seks bagi anak bagian kedua. Sebagaimana kita telah membahas sebelumnya pada surah An-Nur ayat 58 dan 59, di situ kita telah menjelaskan secara panjang lebar baik dari segi tinjauan Al-Quran, tinjauan hadis, dan fikih. Nah, pada kali ini kita melanjutkan pembahasan pendidikan seks bagi anak, di mana pendidikan seks adalah bagaimana kita membina anak-anak ketika mereka sudah mencapai balik. Mereka bisa membedakan halal dan haram dalam permasalahan seks dan mengetahui tugas-tugas hubungan suami istri dan pasangan, serta menghindari dan menjauhi kelalaian dari jalan iffah islami menjadi akhlak bagi mereka dan tidak terkatung-katung dalam lingkaran syahwat. Olehnya itu, pendidikan seks dimulai dari kanak-kanak sampai berlanjut pada usia dewasa dan separuh baya. Nah, metode-metode pendidikan seks ditinjau dari segi fikih, di mana sebelumnya kita juga telah meninjaunya dari segi fikih. Pada bagian ini kita juga akan melihat dari segi fikih. Pertama, hukumnya mustahab bagi anak-anak yang belum balik meminta izin untuk memasuki kamar orang tuanya di saat orang tua sedang berkhalwat. Jadi hukumnya di sini mustahab ya. Dan perbuatan ini tidak semata-mata hanya bersifat latihan, bahkan juga mempunyai pahala di sisi Tuhan. Yang kedua, wajib bagi orang tua mengajarkan adab meminta izin dan mendidik mereka dalam adab ini, seperti memberi kode, ketuk pintu, atau salam. Yang ketiga, kewajiban ini dimulai dari usia tamyiz, yakni anak dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Yang keempat, di sini hukumnya makruh syadid atau hukumnya sangat makruh, sangat besar kemakruhannya. Suami istri dan orang tua berhubungan ketika anak bayi sedang terbangun atau dalam keadaan melek, di mana anak bayi ini mempunyai daya atau rasa untuk menyifati kondisi-kondisi dan keadaan-keadaan di sekitarnya. Dan ihtiyatnya makruh berhubungan di hadapan anak bayi yang sedang tidur. Yang kelima, kemakruhan hukum berhubungan ini termasuk juga segala jenis hubungan seks diantaranya, seperti saling bercanda seks, bernikmat-nikmat, dan pendahuluan berhubungan. Yang keenam, hukumnya haram berhubungan dalam bentuk kehadiran atau adanya anak yang menyaksikan hubungan orang tua, di mana berdasarkan analisa orang tua dan ahlinya bahwa penyebab asli penyimpangan seks anak di masa depan adalah ketika menyaksikan hubungan suami istri dan hubungan seks orang tuanya. Yang ketujuh, wajib bagi orang tua memisahkan tempat tidurnya dengan tempat tidur anak-anak mulai dari usia anak 10 tahun. Ini adalah salah satu metode-metode pendidikan seks dan tindakan-tindakan pengawasan sementara bagi orang tua. Yang kedelapan, ukuran dalam tempat sesuai dengan urf yang berlaku di dalam masyarakat, yakni ukuran atau standar tempat tidur adalah wujud luar, yakni satu tempat tidur, yakni anak-anak tidak tidur berdekatan, apakah dalam satu tempat atau terpisah, dan ataukah di bawah satu selimut atau dalam satu sarung atau dua selimut. Olehnya itu, tentulah tidak termasuk dalam satu kamar atau ruangan, kecuali ada mafsadah atau kerusakan serta kerugian lain di dalamnya, atau anak-anak berbeda jenis kelamin dan mendekati balik, dan mafsadah-mafsadahnya yang bertingkat-tingkat pula. Yang kesembilan, kewajiban memisahkan tempat tidur anak-anak tidak hanya khusus pada waktu anak-anak tidur dalam keadaan tidak berpakaian. Yang kesepuluh, hukum ini termasuk juga bagi orang-orang dewasa, yakni
Orang tua juga harus memisahkan tempat tidur dari anak-anaknya dari orang-orang dewasa. Yang ke-11, tugas orang tua dalam memisahkan tempat tidur anak-anak sesuai jenis kelamin mereka, dan orang-orang dewasa sifatnya mutlak. Sama halnya perlakuan terhadap mahram dan non-mahram adalah mutlak. Dan pada dasarnya, tempat tidur anak-anak harus dipisah dari orang lain, apakah mahram dan non-mahram, sejenis maupun lawan jenis, seusia atau tidak seusia. Yang ke-12, tugas ini dimulai dari anak berusia 10 tahun. Tentunya, jika pemisahan tempat tidur anak-anak ini mempunyai kebaikan di dalamnya dan terhindar dari dosa dan kerusakan, maka memisahkannya sebelum berusia 10 tahun juga adalah wajib. Jadi jika sudah berumur 3 tahun kita sudah bisa memisahkan, maka itu lebih baik. Nah, memisahkan tempat tidur anak dalam tinjauan hadis-hadis yang terdapat di dalamnya. Dengan memperhatikan perintah-perintah dan aturan-aturan dalam surah An-Nur ayat 5859, akan pentingnya anak-anak meminta izin memasuki kamar orang tuanya, maka tentu saja anak-anak pun tidak pantas atau layak tidur di tempat orang tua. Sebab jika anak melihat adegan-adegan khusus atau anak-anak melihat orang tua yang tidak berpakaian atau setengah telanjang, maka mereka tidak dibolehkan tidur di samping orang tuanya. Tentunya nantinya akan membantu terjadinya penyimpangan seksual. Maka dalam hal ini, anak-anak tidak diizinkan untuk tidur di sisi orang tuanya. Nah, di sisi lain, tempat tidur anak-anak harus dipisahkan. Kira-kira anak berusia 3 tahun, di mana anak sudah bisa meminta izin untuk masuk ke kamar orang tuanya. Kemudian, pada usia-usia tertentu, tempat tidur anak laki-laki dan perempuan harus dipisahkan dan tidak tidur di bawah satu selimut. Nah, dalam hal ini terdapat 3 riwayat tentang pemisahan tempat tidur anak. Hadis dari Imam Ali alaihissalam, di mana beliau berkata, tempat tidur anak-anak harus dipisahkan sejak usia 6 tahun, yakni sebelum terjadi kelesatan seks. Nah, hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana beliau berkata, ketika anak kalian berusia 7 tahun, maka pisahkanlah tempat tidur mereka. Kemudian, pisahkanlah tempat tidur anak-anak yang berusia 10 tahun. Apakah itu laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Nah, kalau kita perhatikan ketiga hadis tadi, ketiganya menjelaskan 3 usia yang berbeda. 6, 7, dan 10 tahun. Ketiga hadis ini tidak saling kontradiksi karena ada hadis tentang larangan mencium anak perempuan dan laki-laki. Maka kemungkinan besar pemisahan tempat tidur di usia 6 tahun dikhususkan bagi anak perempuan dan pemisahan tempat tidur bagi anak 7 dan 10 tahun dikhususkan bagi anak laki-laki. Nah, hadis ini tidak mengkhususkan pemisahan tempat tidur anak laki-laki dan perempuan saja. Bahkan, pemisahan tempat tidur antara anak perempuan dan perempuan dewasa, anak laki-laki dan laki-laki dewasa pun termasuk di dalamnya. Laki-laki dan perempuan dewasa, anak laki-laki dan ayahnya, anak perempuan dan ibunya, dan seterusnya. Sebagaimana hadis dari Imam Shadiq alaihissalam, di mana Imam berkata, harus dipisahkan tempat tidur anak laki-laki remaja 10 tahun dari tempat tidur perempuan dewasa. Demikian juga Imam Shadiq melarang tidur bersama antara anak perempuan dan ayahnya, atau anak laki-laki dengan ibunya, dan 2 perempuan atau 2 laki-laki dalam satu tempat tidur. Dan selanjutnya beliau berkata, tidak dibolehkan 2 laki-laki tidur bersama dalam satu selimut, kecuali darurat. Dan di tempat tersebut tidak ada yang lain kecuali satu selimut itu saja. Begitu juga 2 perempuan tidak boleh tidur dalam satu selimut. Demikian juga anak perempuan dan laki-laki
tidak boleh tidur bersama laki-laki atau anak laki-laki bersama ibunya dalam satu selimut. Sebagaimana kita ketahui bahwa nafsu tidak mengenal mahram dan non-mahram. Nah, pembahasan selanjutnya adalah mencegah dari bermain dan permainan seks. Seperti apakah itu? Seperti main dokter-dokteran, main ibu-ibuan, atau main bapak-bapakan, dan lain sebagainya. Mengapa? Dikarenakan anak penasaran dan ingin tahu, serta ingin mengenal dunia di sekelilingnya. Maka mereka mencari tahu apa yang harus dilakukannya. Dengan rasa ingin tahu dan penasaran inilah anak-anak mengenal tubuh dan alat vitalnya. Kemudian tambah penasaran lagi, apakah orang lain pun sama dengan apa yang aku punya atau tidak. Olehnya itu, mereka bermain dokter-dokteran, main ibu-ibuan atau bapak-bapakan, di mana dengan permainan ini mereka berusaha mengetahui organ tubuh orang lain. Nah, dalam masalah ini, biasanya anak-anak yang bermain dokter-dokteran adalah seorang anak yang pernah melihat atau menyaksikan hubungan seks orang tuanya atau menyaksikan hubungan seks orang lain ataukah di film, di stiker, atau game, atau juga melihat alat vital orang tuanya atau melihat alat vital orang lain dan menjadi lebih sensitif dalam hal ini. Sebab mereka senang melakukan hal yang sama seperti yang dilihatnya. Kemudian bertaklid mengikuti perbuatan mereka. Nah, bisa saja dalam permainan ini mereka saling memperlihatkan alat vitalnya dan saling merasakan kelesatan. Dan perlahan-lahan menjadi satu lahan penyimpangan seks pada mereka di masa yang akan datang. Olehnya itu, kita sebagai orang tua tanamkanlah dan biasakanlah pada anak kita untuk mengetahui kata malu. Jadi kita tanamkan pada anak dengan kata malu, jangan melakukan hal yang demikian. Nah, orang tua berkewajiban untuk mencegah permainan seks anak dan mengawasi mereka dengan melihat kondisi dan situasi lingkungannya. Dan jika orang tua melihat mereka sedang bermain seperti itu, maka orang tua harus mencegahnya dengan cara yang wajar. Orang tua tidak boleh bertanya pada mereka, "Apa yang kalian lakukan? Mengapa?" Sebab jika mereka menjawab semua hakikat dan kebenaran perbuatannya itu, maka orang tua akan sangat marah dan malu. Demikian juga orang tua tidak menghina mereka dan mempermalukannya, serta menuduh pada satu anak saja. Olehnya itu, orang tua bisa mengatakan pada mereka dengan bahasa yang sederhana, seperti, "Nak, tidak sepantasnya bajumu terbuka seperti ini, apalagi misalnya hawa dingin," dan memberitahukan pada anak untuk memakai serta merapikan pakaiannya dan mengajaknya bermain yang lain saja. Jadi kita alihkan perhatiannya. Orang tua harus mengatakan pada anak seperti ini, "Kamu dan teman-temanmu saling membuka pakaian. Kamu telanjang, ini tidak boleh dilakukan. Aku melihat engkau memegangnya, ini tidak boleh, Nak. Jika kamu punya pertanyaan, tanyakanlah kepadaku, supaya aku bisa menjelaskannya kepadamu." Nah, metode dan cara ini adalah cara yang baik untuk menenangkan ruhiyah anak, serta memberitahu anak, juga menyebabkan terbatasnya percobaan-percobaan permainan seks pada mereka. Juga tidak merusak kecintaan dan kesukaan mereka pada lawan jenisnya. Namun, terkadang rasa penasaran yang ingin tahu anak yang sangat kuat, yakni rasa ingin tahunya sangat kuat, sangat besar akan perbuatan ini, dan sudah melewati batas. Dan dengan sembunyi-sembunyi mereka tetap melakukan hal yang sama. Meskipun sudah dilarang, mereka tetap melakukan perbuatan itu. Nah, ini sudah berulang dan bahkan lebih dalam lagi perbuatannya. Olehnya itu, untuk menghilangkan atau mencegah masalah tersebut, di samping jalan keluar yang tadi telah disebutkan, juga harus dibawa ke ahli psikolog. Jadi mungkin sudah di luar batas perbuatan ini. Nah, kemudian tidak mempermainkan alat vitalnya. Jadi anak tidak mempermainkan alat vitalnya ataupun orang tua tidak mempermainkan alat vital anak-anaknya.
Meskipun anak-anak tidak bisa onani, namun ada sinyal untuk mempermainkan alat vitalnya dengan maksud mencari kelesatan, dan sinyal tersebut sangat kuat yang memungkinkan mereka mengeluarkan cairan seperti mani dari alat vitalnya. Namun, masalah ini sangat langka terjadi dan biasanya kadang-kadang terjadi dalam bentuk mempermainkan alat vitalnya. Mungkin saja kejadian ini baru pertama kali dilakukannya dan hanya bermaksud menemukan atau mengenal anggota tubuhnya. Namun, jika perbuatan ini sudah berulang kali dilakukannya, maka anak akan merasakan kelesatan dari perbuatan tersebut, sehingga dia akan mengulanginya kembali. Olehnya itu, orang tua tidak boleh menganggap bahwa anak yang mempermainkan atau bermain dengan alat vitalnya adalah hal yang normal dan tidak berbuat apa-apa untuk mencegahnya. Melainkan orang tua harus merasa bahwa itu adalah tugasnya dan bertanggung jawab sehingga mereka tidak mengulanginya kembali. Nah, biasanya ketika anak melakukan yang demikian, yakni mempermainkan alat vitalnya, itu dikarenakan tidak puas atau tidak kenyang dengan cinta dari orang tuanya. Sebagai orang tua Muslim, kita mengingatkan pada anak-anak bahwa Tuhan tidak senang dengan perbuatan ini. Dan pada hakikatnya orang tua pun harus mengajarkan pada anak-anaknya akan keburukan perbuatan tersebut, di mana Tuhan juga mencela dan tidak menyukainya. Bahkan Tuhan dan malaikat akan mengutuknya. Tentulah kita akan memakai bahasa yang sederhana sesuai dengan usia anak. Nah, bisa dengan bahasa seperti ini. Tuhan sangat senang apabila kamu bermain yang lain saja, Nak, dan alihkan perhatianmu. Mengajak untuk berbuat sesuatu yang lain supaya anak berhenti dari perbuatannya. Orang tua mengajak anak keluar dari pikiran-pikiran dan permainan alat vitalnya itu dengan jalan mengalihkan perhatiannya, beri tugas dan kesibukan yang lain. Nah, untuk pembahasan kita kali ini, kita akan simpulkan seperti ini. Pertama, orang tua menghindari tidak berpakaian atau telanjang dan setengah telanjang di hadapan anak-anak. Demikian juga tidak berpakaian yang dapat mendorong bangkitnya hasrat anak-anak. Kesimpulan kedua, mencegah mengusap atau bermain dengan alat kelamin anak, dan bahkan dalam menghukum, kita atau orang tua tidak menghukumnya di tempat-tempat sensitif seperti apa? Seperti di bagian pantat atau paha anak. Yang ketiga, memisahkan tempat tidur anak dengan tempat tidur orang tua dari anak berusia mampu menentukan atau mendiagnosa perbuatan-perbuatan seks. Kesimpulan keempat, mencegah anak-anak tidur dengan anak-anak yang lain dalam satu selimut. Kesimpulan kelima, orang tua menghindari berbuat seks atau perbuatan-perbuatan lainnya di hadapan anak-anak, bahkan pada anak bayi sekalipun. Selanjutnya, mencegah anak-anak untuk melihat gambar-gambar atau film-film porno atau yang tidak pantas, dan mencegah mereka untuk hadir pada acara-acara pesta yang bercampur dan membatasi dalam penggunaan program atau acara-acara seks di internet atau media sosial. Kesimpulan selanjutnya, menjawab pertanyaan anak seputar seks namun sekedarnya saja, tidak secara detail. Kesimpulan terakhir, orang tua harus waspada dengan teman-teman dan permainan anak tersebut, dan juga melarang anak-anak berkhalwat dalam waktu yang lama dan jauh dari pengawasan orang tua. Sekian pembahasan pendidikan seks dalam tinjauan Al-Quran, fikih, dan hadis. Sekian dan terima kasih. Ala Nabi wa alihi salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum.